Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu berupa presentasi. Presentasinya kelompok yang sisanya ya sambil saya absen ya sebelum kita mulai presentasi. Nah, ini kelihatan nih, biar langsung kalau di absen langsung muncul. Jody Istiawan hadir. Tiara Feby, Muhammad Fadila, Alif Akbar, Muhammad Efri, Nabila Widiasanti, Andika Putra Janis, Raihan Andilan. Pada kemana nih orang-orang? Andika Wahyu. Halo Pak, saya Jody Istiawan Pak. Hadir Pak, Jody Istiawan Pak. Aldi Almain. Pak, saya Andika Pak. Yayan Pak Andika. Andika Pak. Yayan Hadir Pak, Yayan Pak. Hadir. Syifa Al-Mahdori. Syifa Al-Mahdori. Syifa hadir. Gadvan Sahsudibyo. Muhammad Fadilah Kamarudin. Hadir Pak. Faisal At-Torik. Efrata William. Hadir Pak. Ini salah klik ini. Efrata William. Yosi Nael. Hadir Pak. Bundan Triwibowo. Hadir Pak. Muhammad Torik. Lutfais Musafa. Hadir Pak. Ageng Prayoga. Hadir Pak. Intan Yuliantina. Hadir Pak. Muhammad Romanda. Alif Wahyu. Hadir Pak. Ageng Prayogi. Hadir Pak. Ramdan Kurnia. Hadir Pak, hadir. Gina Ayu. Hadir Pak. Rivaldi Alwi. Rivaldi Alwi. Oh ya, baik. Pak Andika Wahyu Ramadan hadir Pak. Ya, nanti yang nggak kesebut absen di portal ya. Baik, kita lanjutkan materi presentasinya. Kelompok berikutnya adalah kelompoknya Efrata dan kawan-kawan ya, mengenai TPS, kemudian dilanjutkan Ageng, Pokayoka, dan Ageng Prayogi Jiduka. Silahkan Efrata, Yosi, dan teman-teman. Ya Pak, saya mau izin Pak, tadi presentasi ada berbaiknya, apakah saya bisa ganti ininya Pak, PPT-nya? Iya, silakan di-share.
Silakan Ya, Bondan. Sudah terlihat? lagi proses. Nah, sudah terlihat. Terus ya, Bondan Prayoga, Bondan Triwibowo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Toyota Production System. Dan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Bondan Triwibowo, ada Lutfa Ismu Syafa, ada Muhammad Thorik, Yosi Nathanael, dan Efrata William. Dan materi yang akan dibahas adalah pengertian Toyota Production System, sejarah penciptaan Toyota Production System, tujuan Webcamnya Toyota. diaktifkan ya, biar nanti terekamnya ada wajahnya. Oh iya, Bapak. Karena ini view-nya view side by speaker. Nah, gitu sih. Ya, silakan dilanjut. Dan ada sasaran Toyota Production System dan juga model Toyota Production System. Kita masuk ke pengertian. Pengertian Toyota Production System adalah sistem sosioteknis terintegrasi yang dikembangkan oleh Toyota, yang terdiri dari filosofi dan praktik manajemennya. Sistem manajemen yang mengatur manufaktur dan logistik untuk produsen mobil, termasuk interaksi dengan pemasok dan pelanggan. Sistem ini sudah muncul jauh sebelum adanya konsep masa kini, yakni lean manufacturing, yang sifatnya lebih umum. Kita masuk ke sejarah. Sejarah penciptaan Toyota Production System, terdapat 3 orang yang berperan penting dalam menciptakannya. Ketiganya adalah Sakichi Toyoda, yang merupakan seorang Jepang, Kichiro Toyoda yang merupakan putra dari Sakichi Toyoda, Taichi Ono yang merupakan seorang production engineer dan bisnismen. TPS bermula dari temuan Sakichi Toyoda terhadap mesin tenun. Ketika terjadi suatu masalah pada mesin tenun, dampaknya akan selalu menyebabkan produk gagal. Hal tersebut membuat Toyoda berpikir keras untuk menghindari sistem produk. Toyoda kemudian memasang sensor otomatis pada mesin tenunnya. Selain terjadi proses produksi yang tidak normal, mesin tenun akan berhenti secara otomatis. Sensor tersebut, Toyoda tidak mengalami kegagalan produk lagi. Dilakukan sensor tersebut membuat mesin tenun berhenti secara otomatis ketika terjadi ketidaknormalan. Mesin tenun akan kembali dioperasikan setelah keadaan seperti benang putus, benang kusut, bandul jatuh, dan berhasil diperbaiki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfa Ismu Syafa. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan Toyota Production System, TPS memiliki 4 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan dan menyediakan produk yang berkualitas tinggi bagi konsumen. Yang kedua, mengembangkan setiap potensi karyawan berdasarkan mutual respect, kepercayaan, dan kerjasama. Yang ketiga, mengurangi biaya dan memaksimasi profit. Yang keempat, mengembangkan standar produksi yang fleksibel berdasarkan permintaan konsumen. Sasaran Toyota Production System. Sasaran dari Toyota Production System yaitu sebagai berikut. Mengurangi biaya produksi, membuat barang yang berkaitan untuk dijual, produksi just in time berdasarkan tough time. Selanjutnya, membuat kendaraan berkualitas baik, melakukan jidoka. Selanjutnya, memproduksi
produk yang lebih murah, menghilangkan mudah secara tuntas. Selanjutnya, menciptakan tempat kerja yang kuat dan dapat merespon terhadap perubahan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Efrata. Oke, baik, terima kasih. Saatnya kita akan masuk model Toyota Production System. TPS adalah aktivitas pada tingkat keseluruhan perusahaan berdasarkan pada kesadaran untuk menghilangkan mudah secara menyeluruh, mencari rasionalitas cara manufaktur, dan mengembangkan teknik manufaktur yang lebih baik. Usaha yang mengurangi biaya produksi ditempuh perusahaan melalui penghilangan mudah secara menyeluruh. Pada saat melakukan aktivitas produksi, setidaknya gerakan kerja dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mudah, pekerjaan tambahan yang tidak mempunyai nilai tambah, dan pekerjaan pokok yang mempunyai nilai tambah. Mudah adalah berbagai macam fenomena dan efek yang tidak meningkatkan nilai tambah. Dalam TPS mudah dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, mudah cacat atau mudah yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua, mudah produksi berlebih. Yang ketiga, mudah proses. Yang keempat, mudah pengangkutan. Yang kelima, mudah inventory. Yang keenam, mudah gerakan. Yang ketujuh, mudah menunggu. Just in time. JIT adalah konsep di mana bahan baku untuk produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Sistem pertama kali ditemukan oleh Kiichiro Toyota pada tahun 1937 setelah mendirikan Toyota Motor Corporation. Perusahaan tersebut perusahaan yang belum berkembang dan tidak dapat menghabiskan uang untuk menyediakan peralatan dan material produksi yang berlebih, sehingga penyedia peralatan dan bahan dijadwalkan secara tepat waktu. Di sekitar tahun 1950, elemen yang mendukung seperti Tech-Time, Sunset Work, Kanban, dan supermarket dimasukkan dalam pendekatan JIT. JIT kemudian diadopsi oleh berbagai perusahaan manufaktur di dunia seperti Arrow, Packard, IBM, dan Harley Davidson. Saatnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yoshi Nathanael. Silakan. Jidoka. Automation atau jidoka dalam bahasa Jepang dapat diartikan secara bebas, yaitu pendeteksian dan pengendalian part cacat secara otomatis. Prinsip dari jidoka adalah otomasi peralatan yang bekerja secara harmonis dengan operatornya, atau machine human automation. Dengan adanya prinsip jidoka, ini sistem Toyota mengajak seluruh operator untuk senantiasa memiliki kepekaan dan rasa tanggung jawab terhadap kualitas part. Jidoka memiliki tujuan untuk 1. Menjamin kualitas produk mencapai hasil 100% baik, menghemat atau menyederhanakan manpower, mencegah terjadinya downtime akibat adanya kelainan pada proses operasional produksi. Next. Kaizen dan standardized work. Kaizen di dunia berat sering diartikan sebagai upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus. Beberapa pihak menilai bahwa kesuksesan dan keberhasilan dari implementasi konsep Kaizen dalam perusahaan mereka berbeda dengan konsep yang menekan pada perubahan radikal dan inovatif yang berjalan seimbang. Kaizen menuntut terjadinya perubahan dan perbaikan secara kontinu dan terus-menerus. Standarisasi kerja adalah alat untuk membuat part yang berkualitas berdasarkan pergerakan pekerja, yang ditata dalam urutan yang tanpa waste, karena standarisasi kerja merupakan aktualisasi dari sistem produksi untuk melaksanakan prinsip dasar Toyota Production System, serta merupakan standar untuk mengukur peningkatan kualitas, cost reduction, dan safety. Maka standarisasi kerja mempunyai 3 unsur penting, di mana semua tidak akan berjalan jika satu saja tidak terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. TPS ini ya semua metode dalam yang
di diinspirasi oleh semangat monosyukuri, dirumuskan oleh Toyota menjadi suatu framework untuk bekerja ya. Nah, tadi dijabarkan secara lengkap, kemudian di awal juga dijelaskan mengenai apa itu gambaran besarnya. Ada tiang-tiangnya, atap dan sebagainya. Ya seperti itulah ya. Jadi memang kelebihan orang Jepang itu selalu merumuskan. Nah, apa-apa yang bagus dirumuskan, distandarkan, kemudian dilaksanakan. Habis itu dievaluasi. Kalau bagus dilanjutkan, kalau nggak bagus diperbaiki ya. Perbaikannya dites lagi. Perbaikannya dites, kemudian kalau hasilnya bagus distandarkan. Nah, supaya orang-orang mengikuti atau komunitasnya mengikuti standar tersebut. Begitu seterusnya siklus seperti itu ya, seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu di topik Kaizen dan PDAC. Kemudian untuk kelompok berikutnya, Ageng ya, silakan. Nah, Pokayoka. Nah, Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? ya, ya sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, di kelompok kami ini ada Ageng Prayoga, saya sendiri Intan Liliantina, Muhammad Romanda Ilham, dan Alif Wahyu Hensaputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pokayoke. Yang pertama ada pengertian dari Pokayoke. Pokayoke ini berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah mencegah kesalahan yang dikarenakan oleh kecerobohan tenaga kerja manusia. Penerapan Pokayoke ini banyak digunakan di perusahaan, toko-toko, dan juga instansi lainnya yang berkembang pesat. Konsep Pokayoke ini diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1960-an oleh Shigeo Shingo, yang merupakan bagian dari sistem produksi Toyota. Pokayoke ini merupakan suatu teknik untuk mengatasi atau menghindari kesalahan sederhana yang dibuat oleh manusia atau pekerja tersebut, atau bisa disebut juga human error, di tempat kerja dengan cara mencegahnya langsung dari akar penyebab atau root cause. Teknik Pokayoke ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk peningkatan kualitas dalam metodologi Six Sigma dan strategi penjamin kualitas atau quality assurance di lean manufacturing. Nah, selanjutnya ada prinsip utama dari Pokayoke. Pokayoke ini didasarkan dengan 6 prinsip utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penghentian, fasilitasi, deteksi, mitigasi. Eliminasi, pencegahan, penggantian, dan juga fasilitasi ini berguna untuk menghindari terjadinya kesalahan. Setelah itu, deteksi dan mitigasi ini berguna untuk meminimalkan efek kesalahan yang setelah terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ageng Prayoga. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada implementasinya sendiri. Implementasinya ini terjadi di sebuah toko, yaitu toko Malioboro. Faktor penyebab kesalahan di toko Malioboro. Terdapat 3 kesalahan yang terjadi pada toko Malioboro yang perlu ditangani dan diantisipasikan supaya tidak terulang kembali. Kesalahan tersebut terdapat pada kesalahan pembayaran uang, pengecekan barang, pencatatan nama barang, dan masih banyak lagi. Apabila kesalahan tersebut terus berkelanjutan, maka toko Malioboro akan mengalami kerugian, dan juga di kesempatan lain, toko Malioboro harus terus bersaing dengan toko-toko di luar sana. Maka dari itu, masalah ini harus segera ditangani supaya pelayanan terhadap konsumen berjalan dengan lancar, dan juga dapat lebih meningkatkan lagi dalam melakukan persaingan yang sangat pesat.
Lanjut. Uraian lebih lengkapnya yaitu konsumen melakukan transaksi pembayaran uang kepada kasir. Mungkin masalah itu yang terjadi pada proses kasir yang memberikan pengembalian uang secara tidak tepat. Solusi untuk penyebab dari masalah ini adalah kasir harus memisahkan uang pecahan yang terdapat di laci meja, seperti membuat kolom-kolom pada meja laci uang, agar tidak terjadi kekeliruan pada saat mengambil uang kembalian. Lanjut. Kemudian, di saat wakil pimpinan menjumlahkan harga perkalian barang atau menjumlahkan total barang secara keseluruhan dari nota transaksi yang dilakukan, mungkin masalah yang terjadi itu adalah proses konsumen yang akan kembali lagi dan melakukan komplain atas kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh wakil pimpinan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat lembaran pengingat yang ditempel pada meja kasir untuk mengingatkan wakil pimpinan dan menghitung harga perkalian dan total harga 5 barang secara hati-hati, dan pembayaran tersebut dapat dilakukan sebanyak minimal 3 kali pembayaran. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Wahyu. Baik, terima kasih. Kita ke pemecahan masalah, yaitu proses layanan bagian pembayaran uang. Kita lihat proses layanan jika kasir menghitung uang konsumen. Kegagalan atau failure-nya, kasir yang tersedia kurang mencukupi sehingga menyebabkan pelanggan harus antri pada saat membayar. Solusinya menggunakan tanda warning pada meja kasir seperti tanda papan berwarna merah yang menyatakan bahwa karyawan harus bekerja lebih cepat agar tidak terjadi antrian yang panjang, dan menggunakan nomor antrian agar tidak terjadi konflik antar pembeli yang ingin dilayani terlebih dahulu. Lalu kita lihat lagi, konsumen melakukan pembayaran dengan uang pecahan. Kegagalannya, kasir keliru menghitung jumlah uang pecahan konsumen atau uang terselip atau mendapatkan jumlah total uang yang tidak sesuai. Solusinya, kasir harus memisahkan terlebih dahulu uang yang pecahan kecil dan besar, kemudian dihitung ulang kembali agar tidak terjadi kesalahan. Lalu ada di proses layanan bagian pengecekan uang. Kita lihat pengecekan barang terhadap jumlah kuantitas barang. Jika ada kegagalan, jumlah item barang yang diberikan kepada konsumen bisa lebih dan bisa kurang, yang dapat merugikan salah satu pihak. Solusinya, pengecekan barang dilakukan dengan tinta berwarna merah agar lebih jelas mengetahui barang apa yang sudah diatur dan memberikan checklist pada nota tersebut. Lanjut. Kita lihat di proses pelayanan pencatatan nama barang dan harga pada nota. Proses pelayanannya, petugas toko mencatat kuantitas jumlah barang yang diinginkan konsumen. Kegagalannya, jumlah kuantitas yang dicatat pada nota tidak sesuai dengan jumlah barang yang diberikan, sehingga akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Solusinya adalah karyawan pada saat melakukan packaging harus tetap menghitung ulang satu per satu barang yang dibeli konsumen tersebut dan mengecek apakah barang sudah masuk semua ke dalam kardus. Dan pemilik toko dapat membuat langkah-langkah dalam proses pengecekan barang dan pengaturan barang menjadi proses yang terurut agar lebih jelas dan teratur. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Baik, selanjutnya adalah fungsi dasar Pukayoke. Jadi terdapat 3 fungsi dasar Pukayoke pada toko Malioboro ini yang dapat digunakan untuk mencegah atau mendeteksi kecacatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada warning. Warning ini merupakan suatu peringatan agar para pekerja dapat lebih waspada dan segera memperbaiki kesalahan sebelum terjadinya kecacatan. Yang kedua ada kontrol. Menurut pemilik toko ini, untuk mencegah terjadinya kesalahan sehingga kegagalan tidak terjadi, yaitu dengan cara sistem produser yang telah dibuat oleh pemilik toko. Yang ketiga ada shutdown, merupakan suatu metode yang apabila kecacatan telah terdeteksi, maka proses tersebut akan dimatikan sampai masalah terselesaikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Romanda Ilham.
Suaranya belum muncul sepertinya. Sudah terdengar, Pak. Ya, sudah terdengar sedikit tadi. Selanjutnya ada pembahasan. Berikut adalah pembahasan dari beberapa kesalahan pada proses layanan yang ada di toko Malioboro yang sudah dirancang dengan menggunakan metode Pokeyoke untuk mencarikan solusi untuk pemecahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran uang. Alternatif pemecahan yang didapat pada bagian layanan pembayaran uang sebagai berikut. Yang pertama ada membuat pemisah uang. Yang kedua, membuat lembar pengingat atau memilih salah satu pegawai untuk menghitung jumlah perkalian atau total harga barang. Yang ketiga, ada memisahkan uang, pecahan besar dan kecil. Yang keempat, melatih logika berpikir kasir, menggunakan kalkulator, dan menghitung ulang uang tersebut. Yang kelima, menggunakan papan berwarna atau menggunakan nomor antrian. Yang kedua, berdasarkan pengecekan barang. Alternatif pemecahan yang dilakukan pada bagian layanan pengecekan barang sebagai berikut. Yang pertama, membuat prosedur packaging. Yang kedua, menggunakan checklist. Yang ketiga, penataan barang sesuai dengan jenis, ukuran, warna, dan kode barang, atau tidak disingkat dalam penulisan nota. Yang ketiga, berdasarkan pencatatan nota dan harga pada nota. Alternatif pemecahan yang dapat dilakukan pada bagian layanan pencatatan nota dan harga pada nota sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan price labeler. Yang kedua, menggunakan nota form barang atau membuat catatan harga pada nota kecil. Yang ketiga, menghitung item barang satu per satu pada saat packaging atau membuat langkah proses pengecekan barang. Yang keempat, menanyakan kembali barang yang dimaksud atau membuat kode barang untuk tiap-tiap item barang. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi dengan menggunakan metode Pokeyoke ini, toko Malioboro mungkin akan mendapatkan manfaat yang besar, hasil yang diinginkan, seperti mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh toko Malioboro akibat kesalahan pada transaksi dengan konsumen dalam pengecekan barang dan juga pemberian harga barang juga. Toko Malioboro ini juga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap konsumen dengan mengantisipasi segala kesalahan yang mungkin saja terjadi atau zero waste. Jadi dengan manfaat-manfaat yang sudah didapat, toko Malioboro ini akan lebih berhati-hati dan lebih cepat tanpa adanya hambatan berupa kesalahan-kesalahan yang mengharuskan diadakannya komplain dari konsumen dan kerugian dari pihak toko Malioboro itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya cukup bagus ya. Ada ininya soal apa itu studi kasusnya. Jadi pada prinsipnya Pokeyoke itu adalah filosofinya di awal adalah menghindari kesalahan. Nah itu. Jadi sebelum orang melakukan kesalahan, dia sudah diarahkan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang akan berefek salah tadi ya. Contohnya yaitu tadi USB itu termasuk bagian Pokeyoke. Kemudian steker ya, Anda tahu steker ya enggak ya? Colokan itu ya, colokan yang di listrik. Ya, itu kan sekarang model bentuknya itu kan variasi ya, banyak variasinya. Mana nih contohnya, nggak ada di sini. Jadi kalau Anda kebalik memasukkannya ya nggak bisa gitu ya. Jadi sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan mencolokkan colokan listrik itu bisa terhindar. Nah ini kemudian ini dikembangkan lagi, bisa berkembang di area-area yang lain seperti contohnya yang tadi ya di toko Malioboro ya, atau misalnya di dunia software ya. Di software itu misalnya Anda membuat suatu GUI gitu ya,
GUI, kemudian untuk menginputkan nama, email ya, kemudian nomor HP dan sebagainya. Nah, Anda settingannya udah disesuaikan dengan tipe inputannya. Misalnya kalau nomor HP ya integer, kemudian kalau email ya ada settingan email, sehingga kalau tidak ada add-nya dia akan tidak akan diproses lebih lanjut. Begitu juga kalau ingin memasukkan nomor HP, kalau mengisikan angka huruf misalnya ya, yang bukan merupakan varian dari nomor HP misalnya atau nomor telepon, dia akan tertolak ya. Itu sebetulnya konsep-konsep Pokayoka yang diadopsi eh, pengembangan dari ketika di awal dia diciptakan begitu. Dan tentu pengembangannya sangat luas ya. Dan untuk supaya bisa Pokayoka itu supaya berkembang lebih luas lagi, ya, maka perlunya ada Kaizen tadi ya. Jadi ini yang Anda pelajari di mata kuliah ini sebetulnya saling berkaitan begitu ya. Untuk bisa menciptakan sesuatu hal yang Pokayoka, maka dia perlu Kaizen. Supaya Kaizen itu bisa dilakukan dengan baik ya harus ada 5S dan begitu seterusnya. Jadi semakin saling berkaitan. Baik, untuk kelompok berikutnya adalah Jidoka ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginaya Audrina serta teman-teman saya Ageng Prayogi dan Kurnia dan Rivaldi Alwi akan mempresentasikan topik 6 yang berjudul Jidoka. Pertama ada pengertian Jidoka yang akan dibacakan oleh Ageng Prayogi. Ya, Jidoka adalah metode yang digunakan oleh Toyota Production System untuk mencegah terjadinya error, defect atau cacat, atau kesalahan produksi, dan merupakan salah satu pilar lean manufacturing. Secara bahasa, Jidoka merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Jepang. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dua kata tersebut artinya automation dan autonomous. Konsepnya adalah segera menghentikan pekerjaan atau proses ketika ditemukan kesalahan dalam proses tersebut. Salah satu pilar lean production system, Jidoka adalah gabungan dari dua kata automation dan autonomous, sehingga Jidoka berarti automation. Selanjutnya ada automation. Automation adalah mengambil alihan kerja manusia oleh mesin yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang berulang dan monoton. Automation didefinisikan sebagai pengambil alihan mesin untuk menggantikan pekerjaan atau proses yang dilakukan manusia. Automation mengatasi beberapa kelemahan yang dikarenakan pekerjaan yang dilakukan manusia, di mana manusia akan sering dan memiliki kemungkinan kesalahan atau error. Kesalahan ini bisa berdampak terhadap quality product atau berdampak ke safety dari operatornya. Automation tampaknya akan mengatasi kelemahan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, karena manusia sangat rentan terhadap kesalahan untuk pekerjaan yang mudah, berulang, dan tidak membutuhkan kreativitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramdan Kurnia. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang autonomous.
Otonomasi atau bisa disebut juga autonomous adalah mengubah proses manual yang semulanya dikerjakan oleh manusia sebagai proses mesin dengan menambah pengendalian terhadap barang produksi yang cacat secara otomatis. Tindakan yang dilakukan dengan kecerdasan dan akal tersebut akan mampu mendeteksi dan bertindak jika terdapat penyimpangan atau sebuah potensi cacat produksi, sehingga suatu lini produksi yang bermasalah dapat segera dihentikan untuk mencegah cacat pada produk yang semakin banyak. Seseorang manusia yang memiliki kekurangan dalam melakukan pekerjaan berulang namun mempunyai kelebihan yang sangat besar. Lalu tujuan dari Jidoka ini ada beberapa tujuan dari penerapannya. Yang pertama seperti peningkatan kualitas dengan cara menjamin hasil produksi yang mampu mencapai kualitas yang terbaik. Lalu yang kedua ada memperdayakan orang melalui penyederhanaan kebutuhan tenaga kerja atau manpower pada proses produksi. Mencegah terjadinya penurunan produktivitas karena adanya kelainan atau masalah pada proses produksi ini. Selesai. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penerapan Jidoka. Jika muncul situasi abnormal atau masalah, maka mesin akan berhenti dan bekerja akan menghentikan jalur produksi. Jika Jidoka adalah proses kendali mutu yang menerapkan 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, deteksi kelainan. Yang kedua, berhenti. Ketiga, perbaikan atau perbaikan kondisi langsung. Dan yang terakhir, selidik akar masalahnya dan lakukan tindakan penanganan atau countermeasure. Manfaat-manfaat Jidoka ada beberapa. Yang pertama yaitu membangun sistem untuk mencegah produk yang rusak atau cacat dihasilkan dalam jumlah yang besar atau meminimalisirnya. Yang kedua, pemeriksaan secara otomatis untuk terjadinya abnormalitas pada suatu proses. Yang ketiga, mesin akan mampu mendeteksi kelainan atau cacat secara otomatis dan melakukan perbaikan dengan cepat. Yang keempat, mencegah Suaranya kurang terdengar. tes. Kedengeran nggak, Pak? Ya, terdengar sekarang. Yes, yang terakhir yaitu mentransfer kecerdasan manusia ke dalam program mesin untuk mewujudkan sistem yang otomatis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gina. Ya, baik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan Jidoka. Kelebihannya pertama, pergerakan tenaga kerja yang kurang menghasilkan. Kedua, tidak memiliki nilai tambah atau non-value added. Ketiga, menyebabkan sedikit waktu dalam memproduksi sesuai permintaan pelanggan atau tepat waktu. Keempat, setiap langkah produksi bisa dicek, berjalan lancar, dan tanpa ada kesalahan karena adanya penerapan Jidoka. Kelima, kualitas produk terjaga dengan baik. Kekurangannya, pertama, sulit, biaya tinggi untuk diimplementasikan, tidak memiliki nilai tambah atau non-value added. Dua, untuk menerapkan sistem ini, perusahaan perlu membongkar sistem sebelumnya. Tiga, hingga melatih karyawan bagaimana cara menerapkannya. 4, kompleks untuk digunakan. 5, membutuhkan pemasok yang dapat dipercaya sepenuhnya, tidak mengganggu atau menunda persediaan dan selalu sesuai jadwal. Terakhir, ada kesimpulan dari materi Jidoka ini, yaitu konsepnya adalah segera menghentikan pekerjaan proses ketika ditemukan kesalahan dalam proses tersebut, sehingga cacat dapat dihindari. Jidoka adalah salah satu pilar
Lean Production System. JIDOKA adalah gabungan dari dua kata, yaitu automation dan autonomous, sehingga JIDOKA berarti automation. Automation adalah pengambil alihan kerja manusia oleh mesin yang diperlukan untuk pekerjaan yang berulang dan monoton, seperti memasukkan botol ke dalam kotak, mengisi folding box ke tempat loading, memasang tutup botol, dan sebagainya. Automation didefinisikan sebagai pengambil alihan mesin untuk menggantikan pekerjaan atau proses yang dilakukan manusia. Baik, sekian presentasi kami tentang JIDOKA. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, bagus ya presentasinya. Jadi JIDOKA ini menggabungkan unsur otomatis dengan kontrol dari manusia ya. Kalau diserahkan ke mesin semua ya, maka kalau ada apa-apa ya, misalnya berbuat kesalahan nih mesinnya ya, secara otomatis dia akan terus memberikan suatu cacat produk ya, produk yang dihasilkan akan tidak normal gitu. Tapi ketika ini dihubungkan atau dikaitkan dengan kontrol terhadap manusia, maka manusia bisa memonitor dan langsung melakukan suatu tindakan untuk menghentikan produk tersebut, produksi tersebut. Baik, saya kira itu ya materinya. Kemudian jangan lupa untuk meng-share link file tadi di komentar di sini ya. Salah satu saja, mungkin satu kelompok, satu saja, nggak usah semuanya. Maksud saya perwakilan aja, misalnya kelompok 1, kelompok 2, dan sebagainya. Jadi di komen ini nanti ada 6 file link ya, 6 link yang berisi presentasi Anda. Tujuannya supaya untuk bisa dipelajari oleh teman-teman Anda. Karena nanti UAS-nya materinya ya seperti itu. Diambil dari file presentasi ini. Baik, saya kira dari saya itu saja. Mari kita nyalakan webcam-nya. Nah, kalau perlu menggunakan berubah jadi apa ini, musang ini, Ramdan Kurnia ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.